Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul panasnya hari kiamat. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, manakala hari kiamat telah tiba, Allah Subhanahu Wa Taala lalu mengumpulkan seluruh makhluknya, mulai dari yang pertama hingga yang paling akhir pada suatu tempat padang yang sangat luas dengan kondisi yang sangat panas sekali, karena matahari didekatkan tepat di atas kepala mereka. Lalu muncullah sejenis binatang dari kobaran api yang berbentuk seperti bayang-bayang. Setelah itu ada suara yang memanggil, "Wahai sekalian makhluk, berangkatlah ke bayang-bayang tersebut." Maka mereka pun berbondong-bondong menuju ke bayang-bayang tersebut dengan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang mukmin, kelompok kedua terdiri dari orang-orang munafik, dan kelompok ketiga terdiri dari orang-orang kafir. Ketika semua makhluk telah berada di bawah bayang-bayang, maka secara tiba-tiba bayang-bayang atau naungan itu terbagi menjadi 3 bagian. Sebagian pertama berupa panas, bagian kedua berupa asap, dan bagian ketiga berupa nur cahaya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, "Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang." Quran surat Al-Mursalat ayat 30. Bayang-bayang atau naungan yang panas berada di atas kepala orang-orang munafik sebagai balasan atas kemauannya memelihara panasnya waktu hidup di dunia, sebagaimana yang pernah mereka katakan ketika umat Islam berbondong-bondong berangkat berperang dalam perang Ahzab Khandaq, yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, "Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi bepergian dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panas jikalau mereka mengetahui." Quran surat At-Taubah ayat 81. Sedangkan bayang-bayang atau naungan yang berupa asap berada di atas kepala orang-orang kafir, karena sewaktu hidup di dunia mereka lebih senang berada di bawah cahaya yang terang tempat maksiat, sehingga di akhirat mereka ditempatkan di dalam kegelapan yang mencekam, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Adapun bayang-bayang yang berupa nur atau cahaya berada di atas kepala orang-orang mukmin sebagai balasan atas keikhlasan mereka berada dalam kegelapan atau ketaatan ketika hidup di dunia, sehingga di akhirat mereka berada di tempat yang penuh dengan kegemerlap cahaya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Quran surat Al-Baqarah 257. Dalam mensifat orang-orang yang beriman itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman yang artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka,
Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kelak di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di bawah naungan ars, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan selain naungannya. Di antara mereka yaitu imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang sangat tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 orang sahabat yang saling mengasihi karena Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik tetapi ia justru berkata, sesungguhnya saya sangat takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, seraya meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga seolah-olah tangan kanannya memberi tetapi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Seseorang yang selalu menggantungkan hatinya ke masjid. Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para makhluk, maka tiba-tiba ada suara yang memanggil, di manakah orang-orang yang ahli kebajikan atau keutamaan? Maka berdirilah sekelompok manusia dan dengan segera mereka berjalan menuju ke surga. Lalu para malaikat menyambut mereka seraya berkata, kami melihat kalian berjalan cepat ke surga. Siapakah kalian sebenarnya? Maka mereka menjawab, ketika kami dianiaya kami bersabar, ketika kami disakiti kami memaafkannya. Kemudian malaikat itu berkata lagi, kalau demikian masuklah kalian ke surga, karena sebaik-baik pahala adalah orang yang mengerjakan ibadah. Selanjutnya ada pula yang memanggil, di manakah orang-orang yang bersabar? Maka berdirilah sekelompok manusia dengan cepat berjalan menuju ke surga. Lalu mereka disambut oleh para malaikat seraya berkata, kami melihat kalian berjalan tergesa-gesa menuju surga. Siapakah sebenarnya kalian? Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar. Lalu malaikat bertanya lagi, apa kesabaranmu? Mereka menjawab, kami bersabar dalam berbuat taat kepada Allah, dan kami bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Selanjutnya malaikat berkata kepada mereka, kalau demikian masuklah kalian ke dalam surga. Di samping itu Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya sebagai berikut, neraca atau timbangan amal itu diletakkan menurut hitungan mereka yang masuk ke dalam surga. Adapun bendera yang bertuliskan Ahmad itu berada di atas langit. Beliau pernah ditanya tentang berapa panjang bendera tersebut, maka beliau menjawab, bendera itu sepanjang kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di dalam bendera itu terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan lebarnya kira-kira sejauh jarak antara langit dan bumi. Jarumnya terbuat dari yakut merah, pegangannya terbuat dari perak putih dan jamrud hijau. Bendera tersebut mempunyai 3 ikatan bergaris dari nur, 1 ikatan bergaris di timur, berada di timur, 1 ikatan berada di tengah dunia, dan yang ketiga berada di sebelah barat. Dan di dalamnya terdapat pula 3 tulisan lainnya, yaitu yang pertama tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian yang ketiga berupa tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun panjang setiap barisnya adalah kira-kira sejauh perjalanan 1000 tahun, dan di dekatnya bendera itu terdapat bendera lagi sebanyak 70.000 buah, dan di bawah setiap bendera itu terdapat 70.000 baris yang terdiri dari para malaikat, dan di setiap barisnya terdapat 500.000 malaikat yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Jurjani mengatakan, maka daripada sabda Rasulullah SAW bahwa bendera Ahmad itu berada di tanganku adalah ketika terjadi hari kiamat nanti, maka bendera itu akan ditancapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang yang berada di sekitar bendera tersebut, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada umat yang terakhir, yakni umat Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang kafir berada dalam uap neraka selama bendera itu ditancapkan. Ketika bendera itu dipindahkan, maka mulai saat itulah orang-orang kafir digiring ke neraka. Dalam sebuah hadis juga telah diterangkan bahwa ketika terjadi hari kiamat nanti, maka ditegakkanlah beberapa bendera, diantaranya satu, bendera kebenaran atau kejujuran untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, dan setiap orang-orang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran selama hidupnya di dunia akan turut pula di bawahnya. Yang kedua, bendera fuqaha, ahli hukum untuk Mu'adz bin Jabal dan turut pula di bawahnya para ahli fikih. Yang ketiga, bendera juhud untuk Abu Dzar dan bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia selalu bersikap juhud terhadap segala kemewahan dunia. Yang keempat, bendera fakir untuk Abu Darda dan bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia rela dan ikhlas hidup dalam kesederhanaan. Yang kelima, bendera dermawan, yaitu untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan setiap orang-orang yang berhati dermawan akan turut pula di bawahnya. Yang keenam, bendera syuhada untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bagi seluruh umat manusia yang mati dalam keadaan syahid atau syuhada. Yang ketujuh, bendera qurra, ahli baca Al-Quran untuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan setiap ahli qori itu nanti juga akan turut berada di bawahnya. Yang kedelapan, bendera mu'adzib untuk Bilal bin Rabah dan untuk setiap orang yang selama hidupnya di dunia menjadi muazin salat fardu. Yang kesembilan, bendera orang yang dibunuh secara zalim untuk Husain dan untuk setiap orang yang dibunuh secara zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah suatu hari kami dipanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Quran surat Al-Isra ayat 71. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa ketika terjadi hari kiamat, maka bangkitlah seluruh makhluk dari dalam kuburnya dalam keadaan sangat kehausan karena kepanasan dan terus-menerus mengeluarkan keringat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah kepadamu umatmu untuk berdoa kepadaku dengan menyebut salah satu nama asma Allah, sebagaimana kamu berdoa kepadaku sewaktu hidup di dunia ketika dalam keadaan gundah. Maka Rasulullah SAW pun langsung menyeru umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW bersama-sama membaca, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung memutuskan hukuman untuk makhluk-makhluknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pula kepada umat yang lain, jika kalian tidak menyebut kepadaku dengan namaku ini, niscaya aku lambatkan putusan hukum kalian hingga 1000 tahun lagi. Muqatil juga telah menerangkan bahwa ada 10 binatang yang pada hari kiamat nanti akan turut masuk surga, yaitu diantaranya untanya Nabi Soleh alaihissalam, anak sapinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kambing dan gibasnya Nabi Ismail alaihissalam, sapinya Nabi Musa alaihissalam, ikannya Nabi Yunus alaihissalam, himarnya Nabi Uzair alaihissalam, semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhudnya Ratu Balkis, untanya Nabi Muhammad SAW, dan anjingnya Ashabul Kahfi. Allah menjadikan anjing itu dalam bentuk kambing gibas, kemudian dimasukkannya ke dalam surga.
Apakah kalian mengetahui bahwa seekor anjing dapat masuk surga lantaran kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Anjing itu bernama Ja'il, tetapi penduduk surga menyebutnya dengan tawarrum, dan ada juga yang menyebutnya dengan kitmir, bahkan ada pula yang menyebutnya dengan huban, dan bulu anjing itu berwarna kuning. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, ambillah tangannya dan bimbinglah ia ke nabinya, yaitu Muhammad SAW." Maka malaikat Jibril alaihissalam pun membawa ulama tadi ke hadapan Rasulullah SAW, yang kebetulan pada saat itu beliau sedang memberi minum umat manusia di tepi telaga Kausar dengan menggunakan bejana. Dan ketika pada giliran ulama tadi, Rasulullah SAW berdiri untuk memberinya minum dengan telapak tangannya sendiri. Maka orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberi minum kepada ulama dengan telapak tanganmu?" Beliau menjawab, "Karena ketika hidup di dunia semua manusia hanya disibukkan barang dagangannya masing-masing, sedangkan ulama sibuk dengan ilmunya." Al-Faqih mengatakan bahwa amal perbuatannya yang paling utama adalah mengasihi para waliullah dan memusuhi orang-orang yang menjadi musuh atau memusuhi Allah. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wahai Musa, apakah kamu telah melakukan amal untukku?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku telah mengerjakan salat, puasa, dan mengeluarkan sedekah, yang semuanya itu adalah untukmu. Kami juga membaca kitabmu dan berzikir kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wahai Musa, salat itu adalah merupakan tanda ketaatanmu. Puasa adalah perisai bagimu dari jilatan api neraka. Sedekah akan menjadi naunganmu, sedangkan tasbih yang kamu baca akan menjadi pepohonan di dalam surga. Adapun bacaan kitabku akan menjadi istana dan bidadari, dan zikirmu kepadaku itu akan menjadi cahaya, dan semuanya itu adalah amalan untukmu. Wahai Musa, mana amal-amalan yang kamu persembahkan untukku?" Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku amalan apa yang harus aku persembahkan kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, apa kamu mengasihi seorang wali hanya karena aku semata? Apakah kamu musuhi musuh-musuhmu hanya karena aku semata?" Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi mengerti bahwa amal perbuatan yang paling utama itu adalah mencintai dan mengasihi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membenci orang-orang yang dibenci dan dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara makhluk, dan ketika mereka telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada mereka, "Di manakah orang yang mempunyai penganiayaan?" Lalu berdirilah dua orang dan langsung maju ke depan. Setelah itu diambillah kebaikan dari orang yang menganiaya untuk diberikan kepada orang yang dianiaya. Karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi atau alat pembayaran, maka penganiayaan akan dibayar dengan kebaikan, sehingga tidak tersisa sedikit pun kebaikan orang yang selama hidupnya di dunia suka berbuat aniaya kepada orang lain, karena telah habis diberikan kepada orang yang dianiayanya. Sedangkan keburukan orang yang dianiaya akan ditimpakan kepada orang yang menganiayanya, ketika kebaikan yang dimiliki oleh orang yang menganiayanya itu sudah tidak ada lagi. Kemudian dikatakan kepada orang yang menganiayanya tersebut, "Kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka Hawiyah." Pada hari itu tidak ada lagi penganiayaan, dan Allah lah yang akan mempercepat hisabnya,
yaitu mempercepat pembalasan jika di dunianya telah terjadi penganiayaan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, katakan kepada kaummu, jika mereka melakukan suatu perkara, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah perkara itu?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka meminta kerelaan kepada lawan debatnya. Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, bagaimana jika mereka sudah mati?" Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Wahai Musa, aku adalah zat yang hidup. Aku tidak akan mati untuk selamanya. Katakanlah kepada mereka agar mereka meminta kerelaan kepadaku." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, "Bagaimana caranya mereka meminta kerelaan kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan melakukan 4 perkara, yaitu adanya rasa penyesalan di dalam hati, memohon ampun dengan lisan, mengalir air mata, takut kepada Allah atas segala dosanya, dan menggerakkan anggota untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit atau sepintas tentang hari kiamat, panasnya hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.